Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Allah adalah zat yang maha penolong apabila hamba-hambanya membutuhkan pertolongannya. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah menelantarkan hamba-hambanya. Allah adalah zat yang selalu menolong hamba-hambanya di saat hambanya meminta ataupun tidak meminta. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana nama beliau selalu kita sebut-sebut dengan melantunkan salawat-salawat, sehingga kemudian semoga kita menjadi golongan-golongan yang dikenal oleh beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita dapati bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang terakhir yang ada di muka bumi ini. Nah, bagi siapapun manusia yang berpikir dan melihat sekelilingnya seperti batu, seperti pohon dan lain sebagainya, maka akan didapati kesemuanya itu terjadi bukan hanya sebuah kebetulan. Tercipta itu bukan hanya untuk main-main, melainkan ada penciptanya dan ada tujuan dan maknanya. Kita tahu bahwa manusia apabila menciptakan sesuatu, apabila membuat sesuatu, maka itu pasti ada makna dan tujuannya. Apa dari kegunaan benda ini yang diciptakannya, apa tujuan dan maknanya. Nah, sehingga manusia pun pasti ada tujuan dan maknanya, mengapa ia diciptakan dan mengapa ada di bumi. Manusia diciptakan itu bertujuan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai manajer di muka bumi ini. Nah, maka kita dapati bahwasanya di setiap kita menjalani kehidupan, di setiap kita mengarungi kehidupan itu, kita perlu yang namanya dengan buku pedoman atau buku tunjuk. Nah, itulah yang dinamanya dengan manual book, yaitu Al-Quran. Jangankan hanya manusia, di setiap benda yang diciptakan oleh manusia sendiri juga ada manual booknya. Contoh mesin cuci. Kita tahu bahwasanya setiap kita membeli mesin cuci pasti ada manual book tata cara penggunaan mesin cuci tersebut, ya kan? Nah, apalagi manusia. Manusia itu manual booknya ialah Al-Quran. Tak jarang manusia itu meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, maka didapati di dalam Al-Quran itu Allah menentang langsung orang-orang yang meragukan Al-Quran. Al-Quran itu kan dalam kepercayaan kita, dalam iman kita itu sebagai petunjuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, ini yang membuat Allah menurunkan ayat-ayat yang menentang manusia secara langsung, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah atau semisalnya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah menentang setiap manusia, setiap insan yang ada di dunia ini untuk membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Maka kita tahu bahwa tidak akan ada yang mampu untuk mendandingi Al-Quran. Namun ada saja manusia yang ingin menentang Al-Quran ini. Tercatat, kita ketahui bahwasanya dikisahkan kepada kita zaman para sahabat yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini menceritakan dalam dirinya sebelum masuk Islam itu beliau menemukan salah seorang sahabatnya, yaitu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah, kita tahu siapa Musailamah Al-Kadzab itu kan. Jadi pada saat bertemunya Musailamah Al-Kadzab dan Amr bin As, mereka berbincang dan Musailamah Al-Kadzab pun bertanya kepada Amr bin As terkait dengan Nabi Muhammad. Jadi dia bertanya, wahai Amr bin As, bagaimana keadaan sahabatmu itu yang mengaku Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Nah,
Lalu Amr bin As ini mengatakan kepada Musailamah, telah diturunkan kepada Nabi Muhammad satu surah yang bernama surah Al-Asr. Lalu Amr bin As pun membacakan surah Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Si Musailamah ini kan seorang penyair yang cukup hebat juga pada saat itu. Jadi sehingga pada saat dia mendengarkan surah Al-Asr, surah Wal Asr, dia merasa tertegun dalam hatinya. Dia merasa bahwasanya wah, ini keren juga. Nah, lalu si Musailamah yang si penipu ini nggak mau kalah. Dia mengatakan bahwasanya, wah, saya juga mendapatkan wahyu dari Allah. Saya juga turun wahyu kepada saya. Lalu disampaikannya kepada Amr bin As, yaitu kurang lebih bunyi syair yang disampaikan Musailamah kepada Amr bin As itu seperti ya wabru innama anta uzunani wasodr. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dia seolah-olah memplagiasi pola-pola Quran surah Al-Asr ini dengan syair-syairnya. Jadi belakangnya itu ada RRR, ya wabru, wal asr. Jadi kan ada kesamaan di sini. Jadi dia hanya meniru dari pola-pola Quran surah Al-Asr ini. Dan akhirnya Amr bin As ini pun mengatakan bahwa kepada Musailamah, saya meyakini bahwasanya engkau ini adalah benar-benar seorang penipu. Nah, Amr bin As mengatakan kepada Musailamah Al-Kadzdzab ini bahwa Musailamah itu adalah benar-benar seorang penipu, dan berakhirlah dengan hal-hal yang lucu. Nah, dan ini juga menjadi sebab turunnya hidayah kepada sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Sampai situ saja yang menentang Al-Quran. Tidak, banyak sekali yang menentang Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran, terutama pada kalangan orang-orang Quraisy. Kita dapati bahwa para petinggi-petinggi Quraisy yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini mendakwahkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, maka mereka melakukan meeting, rapat. Jadi mereka merapatkan para petinggi-petinggi orang-orang Quraisy pada saat itu, merapat dan tercapailah sebuah konklusi yang dimana konklusi tersebut terdapat sebuah keputusan, dan keputusan itu ditugaskan kepada Walid bin Mughirah yang ditugaskan untuk menegosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Walid bin Mughirah ini, ayahanda dari Khalid bin Walid, terkenal dengan negosiasinya yang tidak pernah gagal. Nah, jadi ibaratnya Walid bin Mughirah ini adalah jubir dari para orang-orang Quraisy yang ditugaskan untuk menegosiasi kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu didatangilah Nabi Muhammad SAW oleh Walid bin Mughirah dan mengatakan bahwasanya, langsung menceletus, wahai Muhammad, apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Apa goals dari dakwahmu ini? Apa tujuan dari yang kau sampaikan ini? Apabila engkau menginginkan sebuah harta yang banyak, maka akan aku kumpulkan seluruh harta yang ada di dataran Arab dan akan aku berikan kepada dirimu. Dan apabila itu tidak cukup, maka apabila engkau menginginkan sebuah jabatan, sebuah subscriber, followers kalau zaman sekarang, maka akan aku kumpulkan dari berbagai kalangan dan akan aku angkat kau menjadi orang yang tinggi. Nah, atau kalau sekarang kan zaman kan ujung-ujungnya pasti politik kalau bawa-bawa yang kayak gitu ya kan. Nah, itu yang ditawarkan kedua. Namun ada lagi yang ditawarkan selanjutnya, yaitu apabila engkau Muhammad tujuan dari dakwahmu ini hanya untuk wanita-wanita, maka akan aku kumpulkan seluruh wanita yang ada di tanah Arab ini dan engkau bebas memilih. Engkau bebas memilih siapa saja yang engkau inginkan, aku ambillah. Nah, bayangkan si Walid bin Mughirah yang terkenal negosiasinya tidak pernah gagal, menawarkan sedemikian rupa kepada Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kita tahu bahwa kalau kita yang ditawarkan harta, tahta, wanita, ketiga-tiganya ada, waduh, pasti mungkin ada sebagian orang jika bukan dari utusan Allah pasti tergoda ya kan. Nah, karena Rasulullah ini adalah utusan Allah yang menyampaikan dakwah, meneruskan mendakwahkan agama Islam, maka Rasulullah pun menjawab, apakah engkau telah selesai dengan perkataanmu wahai Walid bin Mughirah? Jika engkau telah selesai, maka giliranku yang berbicara, kata Rasulullah. Lalu akhirnya Rasulullah pun berbicara kepada Walid bin Mughirah, dan pada saat itu turunlah Quran surah Fussilat. Pada saat itu juga turun Quran surah Fussilat, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Nah, Hamim, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rahman Rahim.
Maka pada saat itu juga itu sebenarnya bukan Rasulullah yang berbicara, namun Allah yang berbicara kepada Walid bin Mughirah melalui Al-Quran tersebut. Jadi sehingga seolah-olah Allah ini ingin menunjukkan kepada Walid bin Mughirah, ini loh, ini bukan ciptaan Nabi Muhammad, ini merupakan ciptaan Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan dirimu wahai Walid. Nah, seolah-olah itu terus dibacakan terus surah-surah Fusilat ini sampailah kepada ayat ke-13 yang dimana ayat tersebut menceritakan tentang kisah Adi was Samud, yaitu kaum Ad dan Samud. Diceritakan bahwasanya kaum Ad dan Samud ini dibinasakan oleh Allah itu dengan petir yang menggelegar. Nah, jadi disampaikan oleh Rasulullah kepada Walid bin Mughirah. Akhirnya Walid bin Mughirah ini tertegun, kenapa Muhammad ini bisa tahu? Kenapa dia tahu tentang kaum Ad dan kaum Samud? Nah, para orang-orang Arab terdahulu, para orang-orang Arab yang terpelajar, yang mengetahui tentang kisah-kisah Ad dan Samud, karena kaum Ad dan kaum Samud itu kan keturunan Arab. Nah, hanya orang-orang yang terpelajar, hanya orang-orang yang cendekiawan, intelektualnya tinggi, cerdas, yang mengetahui kisah-kisah seperti ini. Jadi sehingga membuat Walid bin Mughirah ini merasa tertegun, merasa keren. Wah, kenapa Nabi Muhammad ini bisa tahu tentang kisah Ad wa Samud? Lalu akhirnya dibacakan terus. Akhirnya pada saat itu Walid bin Mughirah menggenggam rahangnya Nabi Muhammad, menggenggam dan mengatakan bahwasanya cukup wahai Muhammad engkau dengan perkataanmu ini. Namun Rasulullah tidak menghentikan ayatnya, langsung Rasulullah habiskan sampai ayat terakhir. Dan akhirnya si Walid bin Mughirah ini akhirnya telah putus asalah dia dan kembali kepada kaumnya dengan menangis. Nah, akhirnya dia menyampaikan kepada para petinggi-petinggi Quraisy tersebut, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mampu melawan dan menegosiasi kepada Nabi Muhammad karena dia telah mendengarkan langsung apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad. Sehingga dia mengatakan kepada kaumnya, sebab dari kaumnya dibinasakan oleh Allah yaitu karena nabinya ditentang oleh kaumnya, maka itulah sebab hancurnya, binasanya kaum Ad dan Samud. Lalu putus asalah Walid bin Mughirah ini dan menangis, sehingga tugas yang diserahkan kepada Walid bin Mughirah tidak terlaksanakan dengan benar. Akhirnya kembali lagi, akhirnya yang lucu. Nah, jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril dan langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kisah-kisah yang tercatat dalam sejarah bahwasanya banyak sekali manusia yang menentang kebenaran Al-Quran, meragukan Al-Quran, sehingga Allah langsung tantang setiap manusia di dalam Al-Quran tersebut. Setelah seperti ayat yang tadi saya baca, Allah menentang langsung setiap manusia yang apabila bisa membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Nah, maka didapati bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran, karena Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana Al-Quran itu menjawab keraguan-keraguan orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara memurojaah hafalan-hafalan Al-Quran, sehingga kita timbullah rasa cinta terhadap Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah yang benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, dan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.